Shalom, selamat pagi saudara kekasih. Dalam pagi hari ini saya akan berbicara tentang pertobatan. Karena pertobatan ini sangat penting bagi semua orang Kristen. Semua orang Kristen membutuhkan pertobatan. Ya, kalau kita nggak ngerti arti bertobat, itu bahaya saudara yang kekasih. Sangat berbahaya. Sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Sudahkah kita mengenal tentang namanya bertobat itu apa? Kalau saudara belum mengenal arti bertobat ini, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang pertobatan. Saudara yang kekasih, bertobat itu dalam bahasa aslinya adalah metanoia. Artinya perubahan pikiran. Ya, perubahan pikiran itu yang dinamakan bertobat. Kalau orang nggak ada pikiran Tuhan, dia nggak bisa bertobat. Makanya bertobat itu sangat penting untuk kita. Saudara yang kekasih, ada berapa jenis sih pertobatan yang ada di dalam Alkitab ini? Ternyata di dalam Alkitab ini ada 2 jenis macam pertobatan. Selama ini kita taunya bertobat hanya satu. Selama ini yang kita tahu kalau orang bertobat pasti masuk surga. Ternyata di dalam Alkitab ini ada 2 jenis macam pertobatan. Satu, bertobat yang bisa masuk surga dan bertobat yang masuk ke neraka. Bingung ya. Ternyata di dalam Alkitab ini ada 2 jenis macam pertobatan. Yang satu bertobat masuk surga, yang satu bertobat masuk neraka. Apakah betul perkataan saya ini? Kita kupas pertama kali orang yang bertobat masuk surga dulu, ya. Di dalam Lukas 15 ayat yang ke-7. Ini orang yang bertobat masuk surga. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Jelas. Lukas 15 ayatnya ke-7. Orang yang berdosa bertobat, maka dia akan masuk ke surga. Ada lagi ayat di dalam Matius 18 ayat yang kedua. Ini orang yang bertobat masuk surga juga. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus mengatakan, kalau kamu nggak bertobat, nggak bisa masuk surga. Jadi berarti harus harus bertobat baru bisa masuk surga. Ini adalah ayat yang orang yang bertobat masuk surga. Ini yang katakan yang punya surga, Yesus. Ada lagi ayat yang orang bertobat tapi nggak masuk surga. Kok bisa begitu? Apakah ada ayat orang yang bertobat nggak masuk surga? Ada juga. Di Matius 23 ayat yang ke-15. Ini adalah orang yang bertobat tapi nggak masuk surga. Matius 23 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganutmu, penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Orang ini sudah bertobat, mendengar firman Tuhan. Setelah dia bertobat, tetapi menjadi penghuni neraka. Ini yang mengatakan Yesus juga. Dua-dua yang Yesus katakan. Yang satu bertobat masuk surga, yang satu lagi bertobat masuk ke neraka. Kenapa bisa begitu?
Kenapa sih orang ini bertobat tapi nggak bisa masuk surga? Ada masalah pasti, saudara yang kekasih. Kenapa orang yang sudah bertobat mendengar firman Tuhan tetapi nggak masuk surga? Rahasianya ada di Galatia 1 ayat yang ke-6. Ternyata orang ini bertobat nggak masuk surga gara-gara ini ayatnya. Galatia 1 ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sesungguhnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang membuat kamu untuk memutar balik Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Inilah dasarnya. Kenapa orang yang bertobat nggak masuk surga? Karena dia mendengar Injil lain. Orang yang memberitakan Injil lain itu menghasilkan kutuk. Dan kutuk itulah yang membawa ke neraka. Jadi nggak heran, banyak orang Kristen yang bertobat tetapi nggak masuk surga, masuk ke neraka. Kok bisa begitu? Karena dia mendengar Injil lain. Sekalipun malaikat yang memberitakan Injil lain, terkutuklah dia. Apakah ada malaikat yang memberitakan Injil lain? Ada. Adam dan Hawa mendengar Injil lain dari iblis. Iblis itu tadinya malaikat. Kita baca di dalam Kejadian 3. Ini adalah malaikat dari surga. Iblis itu tadinya malaikat. Karena dia melawan firman Tuhan, dia memberitakan Injil lain kepada Adam dan Hawa. Makanya di dalam Galatia 1 ayat yang ke-6 sama Kejadian 3 ayat pertama itu connect. Jadi firman Tuhan yang diberitakan itu nggak asal-asal nyeplak. Pasti ada api, ada asap. Kenapa Tuhan mengatakan sekalipun malaikat memberitakan Injil lain, terkutuklah dia? Ya, ini ayatnya. Kejadian 3 ayat pertama. Ini adalah malaikat yang memberitakan Injil lain. Sehingga Adam dan Hawa menghasilkan kutuk. Baca. Kejadian 3 ayat pertama. Adapun ular ia adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang pohon-pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini adalah Injil lain. Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, apabila engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat,
engkau akan mati. Injil murni. Berita yang murni dari Tuhan. Lalu datanglah berita yang lain dari iblis. Kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Nggak mati. Nah, ini yang membuat Adam dan Hawa terkutuk. Dia mendengar Injil lain dari iblis. Injil yang murni nggak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi ada Injil lain. Apabila engkau makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Jadi sangat penting saudara untuk mendapatkan firman Tuhan. Saudara harus tahu informasi yang saudara dengar. Apakah ini Injil lain? Apakah Injil murni dari Tuhan? Apakah khotbah ini benar dari firman Tuhan? Apakah khotbah ini datangnya dari orang lain? Kalau saudara mendengar firman Tuhan yang gak murni, mendengar firman Tuhan tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka yang saudara dengar adalah Injil lain. Sehingga apa yang terjadi? Saudara mendapatkan kutuk. Sehingga kutuk itulah yang membawa saudara masuk ke dalam api neraka. Di firman Tuhan ini sudah tercatat. Banyak orang mendengar Injil lain. Sehingga mereka mendapatkan kutuk. Bukan keselamatan. Sehingga kutuk itulah yang akan membawa mereka masuk ke dalam api neraka. Makanya gak heran ada orang yang bertobat tetapi masuk ke neraka. Kenapa bisa begitu? Karena mendengar firman Tuhan yang lain atau mendengar khotbah yang gak benar. Khotbah yang gak benar itu menghasilkan kutuk. Dan kutuk itu yang membawa kita masuk ke dalam neraka. Jadi kalau untuk mendengar firman Tuhan, itu saudara harus hati-hati. Jangan semua hamba Tuhan memberitakan Injil, saudara telan. Keracunan saudara. Kalau saudara mendengar firman Tuhan, saudara harus cek apakah yang dikhotbahkan itu tercatat nggak di Alkitab. Kalau yang dikhotbahkan itu tidak ada di dalam Alkitab, maka yang dia beritakan itu Injil lain. Sehingga saudara nggak mendapatkan berkat. Dapatkan kutuk. Makanya nggak heran di dalam Matius 23 ayat 15. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi memberitakan Injil, menobatkan orang. Setelah mereka bertobat, mereka masuk ke dalam neraka. Kenapa bisa begitu? Karena mengajarnya nggak benar. Matius 15 ayat yang ke-7. Matius 15 ayat yang ke-7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mereka beribadah di situ dikatakan. Hai kamu orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bibirnya memuji nama Tuhan, tapi khotbahnya bukan ajaran Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, percuma mereka memuji nama Tuhan kalau ajarannya ajaran manusia. Jelas di sini. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Pendeta yang mengajarkan bukan ajaran dari Tuhan, maka sia-sialah ibadah itu.
percuma kamu beribadah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi di dalam gereja itu harus saudara lihat ajarannya. Apakah ajaran itu dari Tuhan? Apa dari pendeta itu atau dari manusia? Kalau ajaran itu dari manusia atau dari pendetanya, dari hasil pikiran pendetanya, maka sia-sia ibadah saudara. Makanya nggak heran Tuhan mengatakan, banyak orang yang bertobat tetapi nggak masuk surga, masuknya ke neraka. Kenapa bisa begitu? Karena pendetanya ngajarnya nggak sesuai dengan Alkitab. Alkitab mengatakan A, pendeta mengatakan B. Sehingga apa yang dihasilkan? Kutuk, bukan berkat. Nggak semua pendeta mengajarkan yang benar. Ada pendeta mengajarkan yang benar, ada pendeta mengajarkan yang nggak benar. Pendeta yang mengajarkan benar itu sesuai dengan Alkitab dan menghasilkan iman. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari mendengar ini firman Tuhan, baru menghasilkan iman. Setelah iman itu berhasil, setelah iman itu timbul, akan menghasilkan pertobatan. Dan pertobatan itulah yang akan membawa kita masuk ke dalam surga. Maka di dalam Lukas 15 ayat ke-7, di surga ada sukacita karena satu orang yang bertobat. Kenapa dia bertobat? Karena dia mendengar firman Tuhan yang murni, sehingga dia menghasilkan iman. Dan iman itulah yang akan membawa dia masuk surga. Tetapi ada yang memberitakan Injil lain, sehingga menghasilkan kutuk. Dan kutuk itu menghasilkan pertobatan. Dan pertobatan itu yang akan membawa dia ke neraka, bukan ke surga. Ini sangat penting, saudara yang kekasih. Ini akhir zaman, saudara yang kekasih. Sudah zaman keterbukaan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak rela kalau orang Kristen mati masuk neraka. Saya nggak rela. Makanya saya beritakan ini. Hamba Tuhan yang memberitakan Injil lain akan menghasilkan kutuk. Dan kutuk itulah yang akan membawa jemaatnya masuk ke dalam api neraka. Jelas ya saudara yang kekasih. Jadi orang bertobat itu ada dua macam. Bertobat yang bisa masuk surga dan bertobat yang bisa masuk neraka. Bertobat yang masuk surga mendengar firman Tuhan yang murni. Sedangkan bertobat yang gak masuk surga adalah mendengar firman Tuhan yang lain. Di akhir zaman ini sudah terlalu banyak hamba Tuhan memberitakan Injil lain. Saya harus ngomong ini. Saya harus tegas masalah ini. Karena ini masalah surga dan neraka. Harus tegas. Hamba Tuhan yang memberitakan Injil lain adalah hamba Tuhan yang membawakan kutuk kepada jemaatnya. Hamba Tuhan yang memberitakan Injil yang benar akan menghasilkan iman. Dan iman itu akan menghasilkan keselamatan, yaitu surga. Yang jadi masalah banyak hamba Tuhan yang memberitakan Injil lain. Sehingga yang mereka dapat itu bukan berkat, tapi kutuk. Mereka sangka masuk surga. Tetapi setelah dia mati, nggak masuk surga, tapi masuk neraka. Kenapa bisa begitu? Ya karena banyak hamba Tuhan yang memberitakan Injil lain. Apa itu Injil lain? Injil lain adalah orang yang berkhotbah yang menambahkan Alkitab atau mengurangkan Alkitab ini. Wahyu 22 ayat 18-19. Barang siapa yang menambahkan atau mengurangkan isi nubuat dari Alkitab ini, ia tidak akan mendapatkan pohon kehidupan dan tidak boleh masuk kota kudus. Ini adalah Injil lain. Hamba Tuhan yang menambahkan atau mengurangkan isi dari Alkitab ini, maka hamba Tuhan itu yang dikatakan
memberitakan Injil lain. Jadi ini perbedaan. Yang satu bertobat masuk surga, yang satu bertobat masuk neraka. Yang bertobat masuk surga adalah orang yang mendengar Injil yang murni. Injil yang murni itu nggak boleh ditambahkan. Firman Tuhan ini nggak boleh dirubah. Ini Injil murni. Sedangkan yang merubah Injil ini berarti dia memberitakan Injil lain. Maka di dalam Matius 15 ayat yang ke-7, 8, 9, di situ dikatakan, percuma kamu beribadah sedangkan ajaran yang kamu ajarkan adalah perintah manusia. Banyak gereja yang mengajarkan bukan perintah Tuhan lagi, perintah manusia. Saya berani mengatakan seperti ini karena saya ngerti Alkitab. Saya sekolah Alkitab. Makanya saya tahu mana itu ajaran dari Tuhan, mana itu ajaran dari manusia. Di akhir zaman ini banyak gereja mengajarkan ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan lagi. Sehingga jemaatnya mendapatkan kutuk, bukan berkat. Mulutnya memuji nama Tuhan, tetapi ajarannya ajaran manusia. Kita baca lagi biar jelas. Matius 15 ayat yang ke-7. Hai kamu orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Siapa yang namanya orang Kristen gak memuji nama Tuhan? Semua orang Kristen pasti memuji nama Tuhan. Semua hamba Tuhan pasti memuji nama Tuhan. Oh, Tuhan Allah baik. Engkau sangat sempurna, kemuliaan bagimu dan sebagainya. Tetapi ajaran yang mereka ajarkan itu bukan perintah Tuhan, perintah manusia. Ini yang disebut orang munafik. Orang munafik di gereja memuji nama Tuhan, tetapi mereka tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Hebat ya. Ini yang membuat kutuk. Kutuk itu datangnya dari pemberitaan Injil yang gak benar. Kutuk itu datangnya dari ajaran-ajaran manusia. Ajaran pendeta-pendeta yang gak sesuai dengan firman Tuhan, itu menghasilkan kutuk. Jadi berbeda, saudara yang kekasih. Saudara harus tahu mana orang yang bertobat masuk surga, mana orang bertobat masuk neraka. Kalau saudara nggak tahu masalah ini, maka saudara akan masuk ke dalam neraka. Mulut saudara memuji nama Tuhan, ya kan? Setiap pagi bangun pagi-pagi jam 4, jam 5 berdoa, menyebut nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Tetapi ajaran yang diajarkan oleh pendeta itu bukan ajaran Tuhan. Itu bahaya, saudara yang kekasih. Semangat menjadi orang Kristen tapi ajarannya bukan ajaran Tuhan. Bahaya. Bahaya. Saya menjadi orang Kristen gak mau tanggung-tanggung. Saya menjadi hamba Tuhan gak mau tanggung-tanggung. Harus mengerti benar mana itu ajaran Tuhan, mana itu ajaran di luar Tuhan ya. Saya mengajar sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Tuhan menyuruh kita berbuat dosa. Pernah nggak saudara membaca dari Kejadian sampai kitab Wahyu, Tuhan menyuruh kita berbuat dosa? Nggak ada. Tetapi kalau ada hamba Tuhan mengatakan berbuat dosa itu nggak apa-apa, maka itu bukan ajaran dari Tuhan, dari iblis. Banyak kan hamba-hamba Tuhan mengatakan
Berbuat dosa nggak apa-apa, kita kan manusia nggak sempurna. Mana ada orang yang bisa sempurna? Ya dosa-dosa dikit ya wajar lah, namanya kita manusia nggak sempurna. Itu bukan ajaran dari Tuhan. Ini yang dinamakan Injil lain. Kalau saudara mengikuti hamba Tuhan seperti ini, saudara akan mendapatkan kutuk. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu saudara mati, saudara nggak masuk surga. Nggak main-main memberitakan Injil, ini nggak boleh main-main. Kalau nggak ngerti firman Tuhan, jangan khotbah. Saya berani khotbah seperti ini karena saya ngerti bahwa orang yang bertobat yang nggak benar, mati tinggal di neraka. Jelas, saudara yang kekasih. Kenapa orang bertobat ini nggak masuk surga? Karena diajar sama hamba Tuhan yang nggak benar, sehingga mereka menghasilkan kutuk. Dan kutuk itu akan membawa jemaatnya masuk ke dalam api neraka. Sedangkan khotbah yang benar itu menghasilkan iman. Dan iman itulah yang membawa orang masuk ke dalam surga. Saya mengajarkan kepada saudara, kalau saudara dosamu sudah dihapus oleh Tuhan, maka saudara harus bertobat. Bertobat itu adalah perubahan pikiran. Yang tadi pikiran berbuat dosa, sekarang pikiran hidup kudus. Jelas ya? Nah, pada waktu saudara dosamu sudah dihapus sama Tuhan, maka Tuhan mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 8 ayat 11. Jadi ini yang membedakan orang mati masuk surga dan masuk neraka. Ini yang membedakan orang bertobat masuk surga dan orang yang bertobat masuk neraka. Saya rasa saudara sudah mendengar khotbah saya ini. Saudara sudah mengerti. Bukan berarti saya so pinter. Saya hanya tahu di dalam Alkitab ini ada dua jenis macam orang bertobat. Yaitu orang bertobat masuk surga dan orang yang bertobat masuk neraka. Kenapa orang bertobat ini masuk neraka? Karena mendengar Injil lain. Kenapa orang yang bertobat ini masuk neraka? Karena ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Kalau gereja sudah tidak ada ajaran Tuhan, maka gereja itu akan mendapatkan kutuk. Saudara yang kekasih, kita ini harus ngikuti Alkitab. Itu yang benar. Bukan Alkitab yang ngikutin kita. Kita yang harus mengikuti perintah Alkitab. Apa yang ada di Alkitab ini, kita ikutin. Sekarang ini, banyak hamba Tuhan, bahkan gereja, Alkitab yang ngikutin pendeta sekarang ini. Alkitab mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Kan, Yohanes 8 ayat 11, Yesus berkata, kalau dosamu sudah dihapus, jangan berbuat dosa lagi. Ini perintah Alkitab, perintah Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Lalu pendeta ngomong, mana ada manusia yang gak berdosa? Pasti berdosa. Gak apa-apa berdosa, karena Tuhan mengampuni kita. Gak apa-apa berdosa. Gak ada manusia yang sempurna. Kalau ini terjadi, ajaran ini terjadi, maka gereja itu sudah dimasuki Injil lain. Tidak ada di dalam Alkitab Injil ini menyuruh kita berbuat dosa. Pernah nggak saudara mendengar Yesus mengatakan berbuat dosalah? Nggak pernah. Ini Injil lain yang murni. Jelas ya saudara yang kekasih. Penyebab orang bertobat masuk surga karena mengikuti Injil Kristus. Penyebab orang bertobat masuk neraka karena tidak mau mengikuti Injil Kristus. Mengikuti Injil lain. Adam dan Hawa mengikuti Injil lain yang diberitakan oleh iblis. Sehingga dia keluar dari surga. Kenapa Adam dan Hawa keluar dari surga?
karena dia mendengar Injil lain yang diberitakan oleh iblis. Dan Injil lain itulah yang membuat Adam dan Hawa keluar dari surga. Jadi perkataan Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai ke-9, terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain, itu terbukti dari zaman Adam dan Hawa. Jadi nggak boleh main-main memberitakan Injil. Kalau nggak ngerti firman Tuhan, nggak ngerti firman Tuhan. Jangan memberitakan Injil. Kalau dipaksakan memberitakan Injil, maka yang diberitakan bukan Injil, tetapi Injil lain. Saudara ngerti ya? Makanya nggak heran banyak orang Kristen yang bertobat nggak masuk surga. Kenapa? Karena pendetanya nggak ngerti firman Tuhan, khotbah. Saya ngomong harus tegas masalah ini. Kita ini masih di dunia, saudara. Kita ini belum di surga. Kita masih ada di dunia. Belum ada di surga. Berarti kita ini belum 100% masuk surga. Bisa gagal masuk surga. Kenapa kita bisa gagal masuk surga? Karena ada hamba Tuhan yang memberitakan Injil lain, sehingga menghasilkan kutuk. Karena pagi hari ini saudara sudah melihat, ternyata ada orang yang bertobat masuk surga, dan ada orang yang bertobat masuk neraka. Saudara sudah mendengar apa yang saya katakan. Semua yang saya katakan ini adanya di Alkitab, bukan dari pikiran saya. Sumbernya dari Alkitab semua. Saya tidak menghakimi saudara. Saya tidak menghakimi saudara. Saya hanya memberitakan kebenaran. Karena itu adalah tugas saya. Saya tidak menggurukan saudara. Siapa saya bisa menggurukan saudara? Saya hanya memberitakan Injil Kristus. Bahwa orang yang mendengar Injil yang murni akan menghasilkan iman. Dan iman itu akan menghasilkan surga. Sedangkan orang yang memberitakan Injil lain, maka akan menghasilkan kutuk. Dan kutuk itu yang membawa kita masuk ke dalam api neraka. Selesai. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Pada pagi hari ini saya mendengar tentang bertobat yang masuk surga dan bertobat yang masuk neraka. Ajari kami bertobat yang masuk surga. Kesempatan ini adalah waktu yang tepat untuk kami mendengar firman Tuhan yang murni. Tuhan, kiranya YouTube ini menjadi berkat bagi orang yang mendengar dan menjadi berkat juga kepada saya yang memberitakannya. Roh Kudus, Engkau jadikan firman Tuhan ini menjadi keselamatan bagi semua orang. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.